Jarang sekali untuk kegiatan di pramuka, orang-orang pramuka itu mengambil keputusan, itu dengan, otoriter maupun dengan di regu tadi. Mhm. Di regu tadi ada musyawarah regu, musyawarah pasukan untuk memilih, pimpinan pasukan. Teraturnya untuk, masalah, apa itu, Pemilihan tuh. pemilihan-pemilihan yang diatur itu. Selanjutnya itu, Heeh. kita adakan sampai di Ekskawadanan. Waktu itu kita laksanakan di Tawangsari, apa itu, di Kartasura, di Mhm. Sukarjo sendiri. Kalau sudah memilih dengan adanya bukti seperti ini, Mhm. dia dengan sukarela, kalau nanti misalnya Mbah Kae rene sing ngeterke Iya, jemput. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman pemilih. Senang sekali saya Puri bisa hadir menjumpai teman pemilih di podcast KPU Sukarjo, KPU Menguda, mengobrolkan demokrasi kita. Tempat di mana urusan pemilu dibahas dengan santai tapi tetap berbobot. Nah, pada episode kali ini merupakan episode yang spesial nih, karena di episode ini adalah episode spesial Hari Pramuka. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama seseorang yang akrab banget sama kegiatan pramuka, dan beliau juga pernah menjadi penyelenggara pemilu tingkat desa. Dan langsung saja kita sapa Bapak Sriono. Halo, selamat datang Pak Sriono. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sukarjo. Ya, apa kabar? Ya, baik-baik saja Mbak Puri, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Pak Sriono, kita tahu ya Pak, pramuka itu kan mendidik soal kedisiplinan, tanggung jawab, dan gotong royong ya Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana kaitannya nilai-nilai dalam pramuka itu dengan nilai-nilai demokrasi? Ya, begini. Untuk pramuka itu tingkatannya dari yang paling bawah yaitu siaga. Siaga, selanjutnya usia penggalang, penegak dan pandega. Kalau untuk siaga itu usia 6 sampai 10 tahun. Untuk penggalang itu usianya adalah 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya untuk penegak itu adalah usianya 16 sampai 20 tahun, dan untuk pandega itu 21 sampai 25. Nah, untuk di kegiatan pramuka, orang-orang yang aktif di pramuka itu sudah diajari sejak dini, sejak usia siaga, itu sudah bermusyawarah untuk mufakat, bermusyawarah untuk menghasilkan suatu kegiatan, pada dikenalkan dengan adanya problem solving, biar mereka memecahkan masalah sendiri. Jadi jarang sekali untuk kegiatan di pramuka, orang-orang pramuka itu mengambil keputusan, itu dengan, otoriter maupun dengan kesendirian, maupun dengan diputuskan sendiri. Tidak ada, semuanya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan tingkatnya tadi. Kalau siaga kan mestinya masalah yang dihadapi anak-anak kecil itu adalah masalah anak kecil, terus meningkat dan seterusnya sampai di pandega, dan sampai di pembina. Saya kira juga ada masalah begitu. Terima kasih. Berarti Bapak melihat ada ya Pak pembiasaan yang berdemokrasi nih sejak dini dalam kegiatan pramuka ini. Oh, di dalam tadi sudah saya katakan, di siaga saja itu kalau nanti misalnya ada kegiatan pesta siaga, itu ada salah satu taman atau salah satu pos kegiatan, di situ harus didiskusikan dengan teman-temannya cara memecahkan masalah. Di penggalang, kalau Kak Puri dulu waktu penggalang ada penjelajahan, itu di situ mesti juga ada pos yang menyelesaikan masalahnya, menjawab pertanyaan itu dengan bermusyawarah mufakat. Begitu juga dan seterusnya. Sehingga untuk kegiatan di pramuka itu namanya penanaman demokrasi maupun penanaman untuk bermusyawarah mufakat, di rembuk bersama itu sudah tertanam sejak dini.
Oke. Kemudian dalam kode kehormatan pramuka nih, kayak Dasa Dharma atau Satya Pramuka gitu, nilai mana yang paling nyambung nih Pak dengan demokrasi? Ya, sedikit kami sampaikan bahwasanya untuk dasar Dharma Pramuka itu ada 10. Dasar Dharma 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan satria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sehingga yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah itulah sebagai dasar seorang pramuka dijiwai dari dalam hatinya itu adalah suka bermusyawarah. Lah, landasan yang terakhir akhirnya nanti menjadi suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang di dalam hatinya, apa yang diikrarkan, apa yang diperbuat itu sama. Terus selanjutnya untuk itu di dalam Dasa Dharma. Kalau di Trisatyanya di situ ada Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Jadi seorang pramuka sudah bersatya, sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menepati Dasa Dharma. Seperti tadi saya sampaikan, untuk Dasa Dharma nomor 1 sampai 10 itu mengatur semua lini kehidupan. Seandainya semua manusia melaksanakan Dasa Dharma itu, sudahlah negara kita akan negara adidaya. Oke. Iya, Pak. Itu saya terakhir SMP mungkin ya Pak, ikut kegiatan pramukanya udah lupa semua. Pembinanya kan saya kalau masih mengakui. Sudah lupa semua termasuk pembinanya Pak. Nah, kalau kita bicara demokrasi nih Pak ya, biasanya identik dengan musyawarah dan pemilihan. Nah, dari pengalaman Bapak nih, ada nggak contoh nyata praktek demokrasi di kegiatan pramuka, terutama atau mungkin di level gudep atau kuartir gitu Pak? Begini, untuk di kegiatan kepramukaan itu kan ada yang namanya pemimpin. Kalau yang memimpin siaga namanya barung, adalah pimpinan barung. Jadi kalau siaga itu namanya barung, regu-regunya, kelompoknya itu namanya barung. Itu terus selanjutnya untuk di penggalang itu ada regu. Nah, memilih namanya regu, nanti mesti memilih namanya pimpinan regu. Kalau di penegak itu ada sangga. Sangga itu juga kelompok-kelompok kecil-kecil gitu. Lah, di dalam memilih pimpinan barung, pimpinan regu, pimpinan sangga tadi itu adalah dengan musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa dengan musyawarah mufakat sampai voting. Voting itu apabila ada lebih dari calon yang mencalonkan diri atau yang berkeinginan menjadi pimpinan itu lebih dari satu, itu sampai diadakan voting. Itu di tingkat pasukan, dalam arti untuk di siaga itu namanya barung itu kecil. Terus namanya kalau beberapa barung jadi perindukan, terus kalau di regu jadi dari pasukan. Terus kalau di ambalan di sangga itu jadi ambalan. Itu saja di tingkat anak. Kalau di tingkat kuartir ranting, kalau di tingkat kuartir itu untuk ada musyawarah gugus depan. Musyawarah gugus depan itu dilaksanakan 3 tahun sekali. Itu rutin 3 tahun sekali. Itu untuk memilih ketua gugus depan. Selanjutnya untuk di tingkat kuartir ranting itu tingkatnya adalah di tingkat kecamatan. Itu ada namanya musyawarah ranting. Itu dilaksanakan 3 tahun sekali. Kalau di tingkat kabupaten itu ada namanya kuartir cabang. Kuartir cabang untuk memilih ketua warcap itu 5 tahun sekali. Selanjutnya untuk di tingkat daerah namanya adalah provinsi, namanya daerah, kuartir daerah itu ada 5 tahun sekali. Di tingkat nasional saja karena mengatur setingkat nasional namanya kuartir nasional. Kuartir nasional itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi jenjangnya seperti itu. Selanjutnya untuk di regu tadi ada musyawarah regu, musyawarah pasukan untuk memilih
pimpinan pasukan. Kalau di Ambalan ada musyawarah Ambalan 1 tahun sekali. Jadi begitu runtutnya, begitu teraturnya untuk masalah pemilihan yang diatur itu. Selanjutnya kalau untuk pemilihan misalnya untuk pemilihan pradana, pemilihan pradana musyawarah Ambalan, memilih pradana itu gayeng. Jadi di situ ada pemilu raya. Pemilu raya itu yang memilih adalah semua anggota pramuka yang ada di situ. Ya ada KPPS-nya, panitianya, istilahnya sudah KPPS. Terus juga ada biliknya, juga kotak suara, juga seperti pemilu itu sudah kita tanamkan sejak dini. Di penegak, karena apa kita untuk di penegak itu adalah rata-rata kan sudah memasuki pemilih pemula, sehingga sudah kita tanamkan sumben pemilu itu seperti ini. Sehingga dengan adanya itu apabila dia sudah umurnya 17 otomatis kan menjadi pemilih pemula, untuk menyambut adanya pemilu itu pertama tidak takut, yang kedua dengan riang gembira dan membanggakan diri. Sumben aku wis milih, aku wis dadi pemilu, aku rakyat Indonesia tenan karena saya sudah memilih. Nah, ada kebanggaan seperti itu kita tanamkan sejak dini. Di regu saja, di SMP saja sudah kita tanamkan seperti itu. Apalagi mendekati pemilih pemula, kita anukan lagi, kita tanamkan dan kita dalami lagi seperti itu. Jadi menarik nih ya Pak. Jadi pasti nih ya Pak, anggota yang sejak dini ikut pramuka kan sudah belajar nih Pak, yang namanya pemilu itu sudah punya gambaran gitu ya, kalau adik-adik yang ikut pramuka sejak dini itu ya Pak ya. Kemudian ini tadi sudah ya, apakah di pramuka juga ada penugasan khusus yang sifatnya kolektif gitu Pak? Ada. Jadi begini, setiap kali kegiatan itu misalnya untuk melaksanakan suatu kegiatan itu pasti dibentuk panitia. Dibentuk panitia. Kalau namanya Dewan Kerja, Dewan Kerja itu ada Dewan Kerja Cabang, ada Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional. Jadi untuk Wartir tadi untuk mengatur, untuk melaksanakan kegiatan khusus untuk penegak dan pandega itu dibentuk namanya ada Dewan Kerja. Nah, Dewan Kerja itu setiap kali kegiatan pasti dibentuk namanya Sangga Kerja. Nah, setelah Sangga Kerja itu terbentuk melaksanakan kegiatan itu. Selain itu, setiap di tingkat Wartir itu mesti dibentuk panitia. Panitia itu melaksanakan kegiatan. Kalau panitia kan sudah pasti ada yang namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi. Kalau di Perkemahan ada seksi perkemahan, seksi perlengkapan, seksi kegiatan, seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi humas dan sebagainya itu sudah terprogram dan teratur seperti itu. Jadi untuk antara satu seksi dengan seksi yang lain saling berkomunikasi. Jadi kalau nanti misalnya ada kegiatan apa, ada yang sakit, seksi langsung kesehatan sudah gerak. Ini kegiatan apa? Seksi kegiatan sudah gerak. Jadi, sudah ada tugasnya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah nih kalau ada kegiatan besar nih Pak, seperti perkemahan gitu Pak, bagaimana sih sistem koordinasi atau pembagian tugasnya nih Pak? Jadi tadi pembagian tugasnya dibentuk satu kepanitiaan, terus dalam kepanitiaan tersebut ada pembagian tugas yang sudah sesuai dengan porsinya masing-masing tadi. Setiap regu juga ada gitu ya Pak? Oh di regu ada. Oh ya kalau nanti di yang bawah di regu itu juga ada mestinya ada pimpinan regu, ada sekretarisnya, ada bendaranya. Terus ini ada nanti bidang misalnya itu di situ ada tugas satu anak yang tugasnya adalah ini tentang kegiatan, ini tentang perlengkapan. Jadi koordinasi antara satu anak dengan yang lain tugasnya sudah lain-lain. Misalnya akan berkemah itu sudah dibagi. Misalnya kamu yang bawa tikar, kamu yang bawa ember, kamu yang bawa dan sebagainya itu sudah diatur. Ini adalah dari anak sendiri, dan yang paling membanggakan setiap malam sebelum tidur itu pasti ada musyawarah regu. Itu ada kegiatan tersendiri musyawarah regu. Apa yang dibahas? Yang pertama adalah evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dari pagi sampai malam ini.
kegiatannya apa, kurangnya apa. Oh tadi datangnya terlambat, oh tadi seragamnya tidak sesuai dan sebagainya. Tadi dan sebagainya ini untuk evaluasi. Nah, selanjutnya kegiatan besok itu apa? Disampaikan. Biasanya itu didampingi oleh pembina. Pembina hanya sekedar mendampingi, tidak memimpin. Oke. Nah, terus besok kegiatannya apa? Selain itu, dari tingkah laku saja, baik itu ucapan, tindakan, tingkah laku maupun tutur kata, ini dari anak satu dengan anak yang lain saling mengoreksi. Kamu tadi gini, dan semuanya itu ngelenggono. Saya mau dikritik, tapi harus juga mau dikritik. Saya siap dikritik maupun juga saya siap mengkritik. Jadi saling kekurangannya ditunjukkan dengan yang lain biar untuk introspeksi. Iya, oke. Jadi selama kegiatan pramuka ini nggak cuma melatih kemandirian ya Pak, ya berorganisasi, ya disiplin, berani mengutarakan pendapat. Ya, oke, ya benar Pak. Terus ada sesuatu misalnya kurang pas, ya berani mengkritik. Itu sudah ditanamkan sejak dini. Iya Pak. Selama Bapak aktif di pramuka nih, apakah pernah ada nih Pak kerjasama pramuka dengan KPU atau lembaga lain untuk simulasi pemilu gitu atau gimana gitu Pak? Kebetulan saya saat itu tahun 2003 ada PPK baru. PPK itu panitia pemilihan kecamatan yang baru. Oke. Saya kebetulan terpilih menjadi ketua PPK di Mendosari tahun 2003. 2003 itu pemilihan gubernur, 2004 pemilihan legislatif, terus 2005 pemilihan bupati. Jadi paketnya seperti itu. 2008 pemilihan gubernur, 2009 legislatif, 2010 pemilihan bupati. 2013 gubernur. Saya 3 paket itu kebetulan jadi ketua PPK Mendosari. Sehingga untuk rumah di ruangan-ruangan di KPU itu saya sudah tidak asing dan orang-orangnya. Iya Pak. Karena apa, sudah lamanya, pengalaman saking lamanya ya Pak. Di kegiatan itu kebetulan tahun 2003 sampai 2008 itu saya menjadi sekretaris KNP Kabupaten Sukoharjo. Menjadi andalan Kuartep Sukoharjo bidang kegiatan, sehingga sangat-sangat match sekali. Akhirnya kita untuk sosialisasi seperti itu, kebetulan dari KPI itu ada program untuk sosialisasi dengan pemilih pemula. Akhirnya kerjasama yang sangat baik ini, KPU yang memberikan dana, kami pramuka yang minta berapapun siap setiap kali ada sosialisasi maupun simulasi, tidak hanya sosialisasi tapi simulasi. Terus untuk dari KNPI juga dari organisasi ormasnya pemuda kita siap. Jadi pada saat itu tahun 2003 karena atau pemilu baru, karena untuk biasanya hanya tiga surat suara. Saat itu ada 21 lembar surat suara. Caranya milih bagaimana itu betul-betul, dan saat itu yang namanya saya sendiri mengalami setiap kali sosialisasi kepada masyarakat itu sampai membawa gambar ditulis sendiri. Karena apa? Belum ngetren MMT. Jadi tulis sendiri. Pak. Besok ini modelnya adalah ini, di sini adalah di sini adalah gambar partainya, di sini calonnya dan sebagainya. Jadi milihnya kemarin 2003 rekaman seperti itu. Totalitas banget ya Pak. Terus itu kami mengadakan karena pemilih pemula sasarannya itu kita adakan sampai di Kawedanan. Waktu itu kita laksanakan di Tawangsari, di Kartasura, di Sukoharjo sendiri, dan di Bekunang. Itu rutin. Dengan kalau 2003 juga seperti itu, tahun 2008 juga seperti itu, karena pemilihnya sudah berbeda, mereka sudah lulus. Sudah itu, jadi paketnya seperti itu. Tapi yang membanggakan kita, yang membiayai semuanya KPU, kami hanya tenaga. Jadi KPU misalnya disuruh menyiapkan 800 anak, mudah sekali. Mudah, karena apa, kami punya bolo-bolo lebih pembina pramuka. Misalnya di daerah di daerah Tawangsari kan juga ada SMA Tawangsari sama Bulu. Kalau belum pun ada SMA Tawangsari, ada SMA Waru. Itu kan
dengan SMK-nya itu kan, dan pemilih pemulanya kalau kurang nanti dengan OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda, ormas-ormas Oke. dengan KNPI, dengan AMPI, dengan Fatayat, dengan yang lain-lainnya. Oke, terus kalau kegiatan latihan kepemimpinan atau penanaman karakter nih, bagaimana sih pendekatan yang digunakan di organisasi pramuka itu, Pak? Di sini untuk latihan kepemimpinan ini kita sudah itu sudah kegiatan yang saya sampaikan tadi itu semuanya dengan surat keputusan Kuartir Nasional. Jadi diatur petunjuk pelaksanaannya, jukran, petunjuk Ada penyelenggaranya juknisnya ya, ada, Pak? juknis ada, jukrannya ada. Luar Semuanya biasa. diatur. Kalau untuk penggalang itu ada regun, ada namanya Dian Pinru, Gladian Pimpinan Regu. Jadi ada kegiatan yang khusus untuk melatih, yang khusus untuk geladi para pimpinan regu. Oke. Selanjutnya untuk di Sangga, kalau di di Penegak ada Dian Pinsat, Gladian Pimpinan Satuan. Nah, selanjutnya untuk di penegak tersebut itu juga ada namanya Satuan Karya. Penyaluran minat, bakat, kemauan maupun juga dia itu inginnya kemana. Karena apa? Semua lini kehidupan di pramuka itu ada namanya Satuan Karya. Oke. Dia berminat ke angkatan darat, ada namanya Saka Wirakartika. Angkatan laut ada Saka Bahari. Angkatan udara ada Saka Dirgantara. Dia ngon kesehatan itu ada Saka Wana Bakti. Mintanya di kehutanan ada Wana Bakti. Pertanian di pertanian itu ada Taruna Bumi. Di keluarga bencana ada Saka Kencana. Di pariwisata ada Saka Pandu Wisata. Selanjutnya ada Saka sekarang milenial. Milenial itu adalah Saka milenial yang diminati sekarang kan anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z itu kan minatnya yang di media sosial itu dilewati namanya Saka milenial. Di Dinas Pendidikan saja ya, Pak, ya? itu ada Saka Widya Budaya Bakti. Jadi minatnya apa ada semua. Mintanya Lengkap ya, Pak, ya? lengkap apa? Minatnya apa ada semua. Oke. Menurut Bapak nih, seberapa besar sih peran atau pengaruh pramuka dalam membentuk warga negara yang sadar demokrasi ini, Pak? Ya, masalah sebenarnya untuk masalah kita yang penting adalah memberikan pembelajaran. Terus sejauh mana pengaruhnya itu kan tergantung juga pada, paling tidak kita memberikan di pramuka itu setitik bakti. Nanti itu hasilnya seberapa kita juga tidak bisa mengukur. Yang penting kita di pramuka itu sudah kita wadai seperti sampai sejauh itu untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Nah, kebetulan kalau untuk yang saya tahu sendiri, adik-adik, karena saat ini saya membina pramuka di SMA 3. Itu banyak pemilih pemula. Terus kalau pada setelah pemilu kita tanya, kemarin saya tidak tanya milihnya apa. Kemarin teman-temanmu sing pemilih pemula sing ranya milih sapa? Oh, enggak ada semuanya. Terus justru karena sudah kita tanaman seperti itu. Walaupun dia tidak berseragam pramuka, karena sudah kita tanamkan untuk dari dia, karena kalau sudah memilih dengan adanya bukti seperti ini, dia dengan sukarela. Kalau nanti misalnya Mbah Kai rene sing ngeterke jemput. Sampai sejauh itu diantar sampai di TPS, diserahkan kepada KPPS, setelah itu dibawa pulang lagi. Itu adik-adik di SMA 3 yang kita tidak membalas itu, tapi kesadarannya sendiri. Saya tanya seperti itu. Terus akhirnya walaupun itu kita minta laporan, ayo kemarin di pemilu pertanyaannya apa? Saya mengantar ini dan ini. Terus saya mungkin di masjid untuk segera itu kan, berarti kan peran sertanya di pemilu ada. Aktif ya, Pak, lebih-lebih kan pokoknya dia gini, yang penting kamu datang pagi, yang penting mengurangi hak pilih dulu. Terus setelah itu nanti kalau anaknya Mbah belum pun. Nah, dengan adanya dipamerkan seperti itu kan tertarik. Tapi kalau dia itu belum, wong sing dek kamu aja belum kok. Tapi ya alhamdulillah tidak ada yang
sampai menolak karena dia tidak ikut pemilu dikarenakan ada beberapa hal yang ada yang sakit, tidak di rumah sakit dan sebagainya. Itu kan itu sudah ada aturan tersendiri di KPU. Oke. Nah, apa nih harapan Bapak untuk generasi muda, khususnya anggota pramuka nih, agar mereka aktif dalam proses demokrasi seperti menjadi penyelenggara atau pengawas pemilu? Ya, begini, tadi belum saya sampaikan, di pramuka itu juga ada namanya Satuan Karya Adiasa. Adiasa itu Satuan Karya Pramuka, Adiasa itu ada. Itu adalah kerjasama antara Panwaslu dan Kejaksaan. Dan itu dibentuk. Memang timnya itu yang masuk ke apa itu ke Saka Adiasa tadi. Itu kan karena ranahnya adalah ranahnya pengawasan, sehingga kami tidak bisa bicara banyak karena saya itu banyak berkecimpungnya di penyelenggara. Kalau penyelenggara dia itu akan bagaimana yang kalau kami kan di ranahnya ranah penyelenggara. Tapi untuk di Sakadiasa itu juga itu hanya pengawasan yang ada hubungannya dengan kegiatan itu. Terus jadi peran serta kita untuk pramuka itu kepada penyelenggaraan pemilu, kerjasama yang sangat baik, termasuk terlebih dahulu waktu tahun 2003 itu untuk merekrut namanya PPK itu adalah antara lain PNS, terus apa termasuk di situ ada pramuka. Nah saya tahunnya saya itu ada itu membaca surat kabar Suara Merdeka. Waktu itu saya pimpinan kontingen Jambore daerah di Kebumen membaca Suara Merdeka, kok ada perekrutan PPK, padahal kan saya biasanya kan ketua KPPS. Terus namanya PPS itu kalau dulu kan PPS itu terdiri dari dari perangkat desa. Saat itu kan ketua KPU-nya Pak Konsul, terus Mas Kuswanto, Mas Amri, terus Mbak Dewi, terus sama Pak Joko almarhum. Sampai hafal terus karena apa ya sudah hafalnya seperti itu. Itu KPU pertama kali dan saya juga PPK pertama kali. Nah, untuk ini harapannya kita karena sudah kita patrikan, kita tanamkan untuk kesadaran berdemokrasi, kesadaran untuk memimpin, kesadaran untuk dipimpin, kesadaran untuk mengukuhkan pendapat, terus sudah dilatih untuk menjadi penyelenggara pemilihan. Itu ya mestinya untuk ikut sertanya, peran sertanya maupun partisipasinya nanti kalau ada kepemiluan ya ini mestinya kita harapkan sangat-sangat antusias. Yang jelas semua anggota pramuka yang saya tahu di SMA 3 itu sangat-sangat dengan gembira ria menyambut itu, tapi kalau untuk menjadi penyelenggaranya dia belum berani karena memang belum waktunya. Oke, Pak Sriono, boleh dong kasih pesan terakhir nih untuk adik-adik pramuka atau teman pemilih nih soal pentingnya ikut aktif dalam demokrasi. Ya, adik-adik dan kakak sekalian, untuk anggota pramuka, baik kakak pembina, mari bersama-sama kita selaku anggota pramuka, yang mana itu adalah salah satu bagian dari manusia Indonesia yang bagaimanapun pramuka adalah kita tetap tunduk patuh kepada Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Mari bersama-sama kita menanamkan diri kita pada diri kita sendiri, di lingkungan sekitarnya, di rumah, di lingkungan sekitar maupun dimanapun. Ini bersama-sama kita akan mengajak peran serta, ikut serta, dan juga partisipasi aktif, baik sebagai pemilih, baik sebagai penyelenggara, maupun baik sebagai pengawas dalam kepemiluan ini. Ingat bahwasanya untuk pemilu kita yang kita laksanakan secara jujur, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ini sudah sangat-sangat terprogram maupun juga sangat-sangat teratur di negara kita bersama-sama. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya Pak. Terima kasih banyak Bapak Sriono sudah berbagi ilmu dalam episode KPU Menggoda kali ini, dan
Ternyata pramuka tuh bukan cuman soal tali menari juga, cuman soal tali menari ya Pak ya. Tepuk dan nyanyi. Nggak cuman itu, tapi juga mendidik soal tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, dan juga tentang pembelajaran demokrasi yang nyata di dalam pramuka kegiatan itu. Oke. Ditanamkan sejak dini. Iya, oke. Baik, buat teman pemilih yang juga teman pramuka nih, yuk terus jaga demokrasi yang aktif dan kritis. Terus ikuti podcast KPU Sukoharjo dan jangan lupa follow YouTube KPU Sukoharjo @sukoharjokpu dan sampai jumpa di episode podcast KPU Menggoda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.